Kesultanan di Nusantara bukan khilafah. Jejak khilafah yang dimaksud oleh HTI adalah tanda atau bekas hubungan diplomatik antara khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Artinya, kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan khilafah itu sendiri dan bukan bagian dari khilafah. Proses berdirinya kesultanan-kesultanan di Nusantara berawal dari perpindahan agama Raja Hindu atau Buddha ke Islam. Kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan daerah taklukan, kharajiyah, dari kekhilafahan dan bukan bentukan dari kekhilafahan. Dalam perspektif fikih siasah HTI, bentuk pemerintahan yang sah satu-satunya adalah khilafah. Suatu negara atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara atau pemerintahan yang baiat oleh umat setelah dilakukan proses pemilihan secara bebas tanpa paksaan. Sedangkan para sultan di Nusantara menjadi kepala negara atau pemerintahan melalui sistem pewarisan dari orang tuanya. Sistem putra mahkota yang menurut fikih siasah HTI tidak sah. Keberadaan lebih dari satu orang kepala negara atau pemerintahan sultan di Nusantara bertentangan dengan prinsip negara khilafah, yaitu satu khalifah yang wajib dibaiat untuk seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut fikih siasah HTI, kesultanan-kesultanan di Nusantara semuanya tidak termasuk daulah Islamiyah. Sistem pemerintahannya bukan sistem Islam. Hukum-hukum diterapkan tidak bias dianggap sebagai hukum Islam. Tapi dari perspektif fikih siasah Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas ulama di Nusantara, kesultanan-kesultanan tersebut absah. Suatu negara boleh menggunakan sistem putra mahkota dan umat Islam absah memiliki lebih dari satu orang kepala negara atau pemerintahan. Dalam hal ini khalifah atau sultan pada waktu bersamaan. Maknanya umat Islam boleh hidup, beribadah dan beramal di beberapa negara yang berbeda dengan kepala negara atau pemerintahan yang berbeda pula.